Lo tahu nggak sih, ada satu tempat di Bandung yang dulu dikenal banget sebagai pasar paling ribet, semrawut, dan penuh drama. Yap, Pasar Caringin. Tapi sekarang kondisinya udah berubah 180 derajat. Siapa dalangnya? Bukan pesulap, tapi Kang Deddy Mulyadi. Sosok pemimpin yang gaya belusukannya bikin hati rakyat adem. Nih, kita bahas gimana perjuangan beliau ngebetulin pasar yang dulu angker buat pedagang kecil. Bu, berapa lama bisa sampah? Pengelolaan sampah? Untuk ininya Pak, Ini? pengadaannya Pengadaannya? memang ada waktu juga Pak. Berapa lama? Ya mungkin 1 bulanan. 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada Bukan pemerintah? Pak, proses daripada mesinnya itu Pak, dari itu kan custom Pak. Dari mana Bapak beli mesin? Dari GKM Pak, kita bermitra dengan GKM. GKM itu mana? Global Kreasi Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan menuju Ya udah ke sini. jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari ini, Ya, tapi betul. duitnya nggak belanjain untuk pengelola sampah. Udah Pak, udah disiapkan makanya. Bukan, ini kan waktunya lama Pak, bukan sekarang. Bukan dari proses mereka itu pembuatan customnya Kan 3 bulan. pertanyaan saya, ini kan pasar udah bertahun-tahun. Ya, betul. Ya kan harusnya alat itu sudah dari dulu dibelikan. Kenapa alatnya tidak dibelikan dari dulu? Permasalahan kami dari dulu. Permasalahannya uangnya nggak dipakai. Bukan. Lahan kita nggak ada lahan Pak. Udah lahan urusan Bapak, masa perusahaan segede gini nggak bisa Nggak, urusan punten, begitu. Pak KDM, lahan kita ini di dalam ini hanya punya lahan provinsi. Waktu itu lahan provinsi masih disewakan ke pihak lain, nggak ada lagi lahan. Kami Udah gini, saya minta cepet loh Pak. Ya. Bapak pidana loh Pak kalau nggak selesai. Ya, Ini siap, saya Pak. saya itu Siap. ada tolerannya, ada kerasnya. Siap, Pak. Ya kan? Siap. Saya minta 1 bulan udah kelar. Siap, insyaallah. Ya. Dulu, Pasar Caringin itu ibarat medan perang buat pedagang. Macet di mana-mana, sampah numpuk, dan kesannya jauh banget dari kata manusiawi. Gak cuma pengunjung yang stres, pedagang pun tiap hari harus ngelawan kondisi yang gak nyaman buat jualan. Tapi di tengah kondisi kayak gitu, muncullah Bapak Aing Tia, Kang Deddy Mulyadi, dengan niat kuat. Pasar harus jadi tempat yang layak, bukan sekadar tempat numpuk-numpuk dagangan. Maya runtah tuh. Sabar ka dia sih nanya aing nanya. Sok ka dia. Pedagang. Ka dia sia. Sok. Sok sabaraha. Sabaraha untuk biaya sampah. 10.000 Sapoe 10.000 di dia sabaraha pedagang. duit 3.000. Hah? Aya 3.000 pedagang. 4.000 aya. 4.000 lah, 4.000 kali 10.000 4 juta. 40 juta sapoe. Hah? 40 juta sapoe. Sabulan 1,2 miliar. Sabulaneun. Teorina rares Pak KDM. Sok kumaha? Punten. Sok. Ini faktanya. Faktana. Dari pedagang kita dapat hanya 250 juta sampah. Kunaon teu malayar? Gitu teh apa? Nah, punten dia pasar swasta. Bener sia tara malayar runtah. Mayar, Pak, maboe ge mayarkan dicarekan. Bener kalau malayar runtah. Asli, mayar. Kan dikumpulkan 250 juta. Kamanakeun duitna? Udah tercekap kalau sampah mah tuh 250 juta. Lain maksudna kan lamun ngitung ti pedagang 40 juta sapoe. Itu mah teori nah faktana mah sanes sakitu. Sabaraha? 250 juta sasasi. Nya digebrag-gebrag cenah mayar. Oh, eta anu bade ku teknologi, ku abdi ka pedagang siap dengan teknologi, abdi naik asal ieu beres cenah kitu, siap naik gitu. Ulah bagian gubernur ngangkutan runtah ya. Anu boga bati bapak anu ngangkut urang. Sebagai pemimpin yang deket banget sama rakyat, Kang Deddy nggak tinggal di balik meja. Dia langsung turun ke lapangan, jalan kaki keliling pasar, ngobrol sama pedagang dan nyerap keluhan mereka. Gaya khasnya yang santai dan blak-blakan bikin semua orang ngerasa deket. Nggak pakai formalitas lebay, dia dateng, ngeliat, dan langsung gerak. Masalah pertama yang dia sikat, kemacetan dan kekumuhan. Parkir liar dan pedagang yang tumpah ruah di luar area pasar bikin akses jadi kacau balau. Kang Deddy dengan tegas tapi humanis ngobrolin relokasi pedagang liar ke dalam pasar. Bukan cuma dipindahin, tapi juga dikasih tempat yang lebih layak dan bersih. Bahkan, dia ngajak diskusi langsung, bukan main gusur seenaknya. Jualan harus tetap jalan,
Tapi tempatnya kudu rapi, gitu katanya. Yang kena kepada dia. Dia runtah di lalajoanan we kalau jadi numpuk ieu. Ya Batas Allah. Pak tilurit. Ari sia teu bau ieu teh. Kebauan. Sami pas sadaya. Jaba di pasar teh eueuh tempoeun kolot hungkul. Aduh. Halo, parah mau di Pongger, Pak. Di mana? Kami sadayana. Rumput. Lain kapi itu. Sadayana nang. Kapari. Gampang dipoto. Dibalik eta. Islam di Pongker Wagub karena memang sudah tidak lahan ketika angkut rata-rata biasa sebelum Pasar lagi meni becek ieu teh. tradisional. Cek saha pasar tradisional kudu becek aing teu kaharti. Ya Allah ya Rabbi. Curah hujan tinggi Pak Gu. Ah, nyalain. Ya Allah pasar meni kieu. Ayo teh pasar sawah tanduranan ya teh. Sawah, Pak. Setelah itu, giliran masalah kebersihan dan sistem pengelolaan sampah. Dulu sampah bisa ngendon berhari-hari, bikin bau nggak karuan. Nah, Kang Dedi ngegas pembenahan sistem kebersihan. Dibentuk tim khusus buat pengelolaan sampah pasar, dan digalakan edukasi soal pentingnya kebersihan dari pedagang ke pedagang. Sampah nggak lagi jadi pemandangan biasa. Yang bikin salut, dia nggak cuma ngebenerin fisik pasar, tapi juga mental dan semangat pedagang. Lewat pendekatan budaya dan ngobrol dari hati ke hati, Kang Dedi ngajarin pedagang buat bangga punya pasar yang bersih dan tertib. Bahkan, sempat viral video dia ngasih semangat ke pedagang yang nyicil lapak dari hasil keringat sendiri. Bikin netizen nangis haru bro. Pasar Karingin yang dulu kayak labirin kusut, sekarang udah jauh lebih tertata. Nggak sempurna emang, tapi jelas. Ada perubahan nyata yang bisa dilihat dan dirasain. Semua itu karena kepemimpinan yang gak cuman mikirin birokrasi, tapi benar-benar hadir di tengah masyarakat. Perjuangan Kang Dedi Mulyadi ngebenerin pasar Caringin itu bukti nyata. Kalau pemimpin harus hadir, bukan sekadar terlihat. Hari ini kita angkut, karena kan kita nunggu insenerator, kemudian ini tidak diangkut juga menimbulkan problem terus. Iya. Ya. Sulit apapun ada solusinya ya. Ah, cicing sih ya. Kang Dedi nuhun Kang Dedi. Naon Abah sok. Alhamdulillah. Abah tukang naon di dia. Abah icalan daging, sarapan tilu. Oke, bayar teu iuran sampah. Tenang, sampah, kebersihan, keamanan listrik. Oke. Abah mayar sampah sabaraha? Basar ngeta teh 780. Lain kieu. Abah mayar runtah sabaraha? Sekitar. Abah iuran runtah sabaraha sapoe? 80.000. 80.000 sapoe. Sapoe? Sabulan. Oh, sabulan 80.000. 180 punten ya Abang mangis sepuh. Sabulan. Ulah nu percenahan, sa nu dagang di dia. Dayana gitu. Bapak dagang bayar iuran sampah teu? Ya bayar semua juga. Kalau nggak salah 150 Sanaon? sebulan. Sabulan. Iuran sampah 100 hah? Yang pedagang kecil 5.000 sehari. Aya nu 5.000, anu 10.000. 10 sehari itu tiap hari terus. Tiap hari. Anu harian aya mayar teh? Aya bayar tiap hari. Tiap hari semuanya banyak. Sabaraha poe mayar? Yang 5.000, 10.000. Dengan pendekatan yang manusiawi, berani, dan penuh empati, pasar yang dulu dianggap pasar neraka berubah jadi tempat yang layak dan hidup. Ini bukan soal pencitraan, tapi tentang niat tulus buat ngebela wong cilik. So next time lo main ke pasar Karingin, inget ya, di balik rapihnya pasar itu ada cerita perjuangan yang penuh keringat, tawa, bahkan air mata. Dan semuanya dimulai dari satu hal, keberanian untuk peduli.